Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Seperti yang udah aku informasikan, kalau siang hari ini aku bakalan live bareng sama Bunda Leha ya. Bunda Leha ini merupakan ibu dengan 2 anak dan aktivis termasuk owner dari Syahme Learning Center. Beliau juga praktisi pendidikan karakter, pemerhati anak, dan penggiat parenting. Sebelumnya apa kabar siang hari ini? Semoga semuanya baik ya, dan pastikan juga nanti yang pengen tanya-tanya di obrolan kita boleh banget kirim pertanyaannya, karena juga kalau ngobrol sama Bunda Leha ini bakal seru banget ya. Seru banget. Dan ternyata Bunda Leha bukaan dulu Bun, tapi ya nggak apa-apa karena Bunda Leha juga ternyata sudah siap ya. Kita bakal langsung aja live bersama Bunda Leha. Nah, temanya untuk yang hari ini kita akan membahas tentang anakku belum bisa berbicara gitu ya. Dan saya sapa dulu karena sudah ada yang bergabung. Bunda cantik sekali siang hari ini. Aku ternyata ada yang kelupaan. Kok sedikit nge-freeze ya kak? Pakai headsetnya. Aku belum pakai headset sebentar. Bun, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya nih? Hari ini ngeping ya kita ya? Gajian ya? Iya, kalau aku sebenarnya sudah merangkum banyak sekali pertanyaan. Nanti kita durasinya berapa lama, Bun? Saya ikut saja. Bunda siap. Kalau ngobrol sama Bunda sebentar tuh kurang. Iya kan? Nanti Bunda kalau bisa Ya kan nanti bisa berlanjut, nanti bisa berlanjut. bisa di part ya, part 1, part 2, part 3 gitu ya Bun ya. Iya betul. Oke, nah kali ini teman-teman yang sudah gabung terima kasih banyak. Kita bakal ngebahas tentang kenapa sih anakku belum bisa berbicara. Nah kalau kita ngomongin sebenarnya Bun, usia berapa sih sebenarnya anak ini bisa, ya mungkin nggak langsung bicara ya Bun, mungkin mengeluarkan kata-kata, entah itu cuma ma, pa, itu sebenarnya dari usia berapa seharusnya Bunda? Oke. Terima kasih sebelumnya saya mau menyapa dulu. Ini ada Kak Satria sama Karima yang sudah bergabung. Halo selamat siang semuanya. Semoga semuanya bahagia ya. Ayah bunda yang mungkin sedang on the way untuk bergabung, ini masih lama ya kita karena baru mulai, dan tema kita hari ini seru nih, dan tentu saja tentang hal-hal yang berkaitan dengan buah hati gitu ya kak ya. Jadi rasanya banyak sekali hal-hal yang harus kita sharingkan gitu. Nah kebetulan kali ini kita mengangkat tema seputar speech delay atau hambatan berbicara. Dan kenapa ya anakku kok belum bisa berbicara gitu. Nah, terkhusus untuk ayah bunda berbicara soal speech delay ini kita banyak sekali hal-hal yang harus kita amati gitu. Jadi bermula dari kita tidak mengajarkan bahasa anak bukan sekedar berbahasa, tetapi mengajarkan anak berbahasa bukan sekedar bicara. Nah ini, jadi yang perlu difahami adalah tidak hanya sekedar mengajarkan anak berbicara, tetapi juga kita mengajarkan berbahasa. Namun berbahasa pun tidak hanya sekedar berbahasa, tetapi kita juga harus paham bahasa-bahasa seperti apa yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Nah, Sebelum ke pertanyaannya Kak Siwi ya, tadi sebetulnya sejak usia berapa sih anak-anak itu bisa berbicara gitu. Tapi sebetulnya perlu saya sampaikan bahwa di sini kita harus memahami dulu apa itu speech delay, apa itu speech disorder. Karena ketika anak-anak kita belum bisa berbicara ada 2 hal. Apakah dia speech delay ataukah dia speech disorder. Nah, 2 hal ini speech delay sama speech disorder tuh beda ya Bun ya?
sangat berbeda. Jadi kalau speech delay itu memang adalah gangguan keterlambatan berbicara yang hubungannya dengan saraf bicara. Nah, ini adalah murni, memang murni. Tetapi kalau speech disorder ini adalah ada faktor pencetusnya, misalnya karena dia autis atau mungkin dia ADHD. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini harus kita amati benar-benar. Jadi untuk menyampaikan bahwa anak saya terlambat berbicara atau tidak, memang orang tua harus memahami dulu sebetulnya perkembangan anak untuk berbicara itu pada usia berapa sih gitu ya. Nah, sebetulnya ada tahapan-tahapan kalau kita berbicara tentang berbicara ya. Nah, ada yang namanya tahap pralinguistik. Nah, kalau kita berbicara teori itu ada yang namanya tahapan pralinguistik. Jadi di mana ini terjadi pada fase bayi. Jadi sejak bayi sebetulnya anak-anak sudah mampu berkomunikasi gitu, dengan menjaga kontak mata, dengan dia menangis, dengan dia tersenyum, dengan dia merengek. Itu adalah bentuk daripada pola bicara, pola kemampuan berbahasa pada anak. Jadi tahap-tahapnya dulu yang harus difahami. Di sini ada yang namanya tahap pralinguistik. Nah, kemudian pada tahap berikutnya ada yang namanya tahap linguistik gitu Kak Siwi. Nah, ini terjadi pada anak usia 0 sampai dengan 12 bulan. Nah, sudah dapat merespon suara, menunjukkan ketertarikan sosial dan lain sebagainya. Kemudian sebetulnya anak-anak bisa dikatakan speech delay itu jika anak-anak usia 2 tahun belum bisa berbicara atau dia mengeluarkan kata-kata kurang dari. Nah, ini ada kurang dari ya. Jadi ada batasan-batasan. Jadi ada beberapa. Nah, anak-anak akan terjadi ledakan bahasa, ledakan kosakata itu pada usia 19 sampai 20 bulan. Seperti itu. Jadi sebenarnya bisa kelihatan ya Bu, misalnya kalau misalnya speed delay dari usia 2 tahun udah bisa kelihatan. Iya. Bahkan sebelum 2 tahun sudah bisa terlihat ketika misalnya tanda-tanda atau gejala yang sangat mudah dikenali adalah gejalanya adalah dia tidak ngoceh pada saat usia dia 15 bulan. Dia nggak ngoceh. Usia 15 bulan sudah bisa dikenali. Kemudian tidak berbicara pada usia 2 tahun. Kemudian pada saat usia 3 tahun kemampuan berbicara itu pendek. Jadi ketidakmampuan untuk berbicara dalam kalimat. Nah, jadi dia susah untuk menyusun kalimat. Nah, itu jadi mungkin contohnya contohnya begini. Gitu. Contohnya begini, ketika dia misalnya usia 3 tahun gitu ya. Dia harusnya kan mama lapar, mau maem gitu. Tapi ternyata dia hanya memegang tangannya mamanya dan dia hanya mam. Nah, itu berarti memang ada indikasi. Nah, kemudian dia juga mengalami kesulitan mengikuti petunjuk, artinya mengikuti instruksi. Kadang anak-anak speech delay seperti itu. Terus pengucapan dan artikulasinya itu kurang baik. Jadi tidak hanya sekedar terlambat bicara, tetapi ketika dia berbicara itu artikulasinya kurang jelas gitu. Nah, terus pada tahapan berikutnya adalah tahapan di mana sudah usia 6 tahun tetapi dia usia 4 sampai dengan 5 tahun tapi dia kesulitan menyatukan kata-kata dalam satu kalimat. Nah, itu adalah speech delay. Oke. Seperti itu. Nah, kita sekarang akan membahas tentang fokusnya ke speech delay gitu ya, karena ternyata banyak keluhan para mama yang merasa kok anak terlambat bicara, lalu harus seperti apa? Karena kita tahu sendiri ya di Bojonegoro ini termasuk dalam wilayah kota kecil gitu ya. Mungkin tempat terapi juga belum banyak, juga belum banyak. Nah, Bun, kalau ngomongin soal tanda-tanda speech delay ini kelihatan nggak sih, misalnya kan ada beberapa anak tertentu yang mungkin punya sebagai anak spesial gitu kelihatan. Nah, untuk speech delay ini kelihatan nggak, Bun, misalnya dari fisiknya? Kalau speech delay-nya adalah speech delay murni yang seperti saya katakan tidak akan berpengaruh pada fisik, karena ini adalah yang terganggu adalah saraf komunikasi, saraf saraf berbicara. Tidak ada pengaruhnya dengan fisik.
kecuali memang speech delay disorder. Nah, maksudnya adalah memang dia ada faktor lain. Misalnya kalau anak autis, otomatis dia dari sisi wajah juga sangat sangat kelihatan gitu ya. Terus dari kontak mata juga sangat kelihatan seperti itu. Jadi kalau speech delay murni itu tidak ada pengaruhnya dengan fisiknya seperti itu. Nah, untuk penyebab dari Oke. Ya, lanjutkan, Kak. Oke. Kalau penyebab dari delay sendiri itu sebenarnya memang sudah keturunan dari dalam perut, atau memang ada penyebab-penyebab yang mungkin nih sekarang ini banyak anak-anak yang main gadget dan lain sebagainya. Apakah itu juga sangat berpengaruh juga untuk speech delay-nya, Bun? Iya. Oke, jadi apa sih faktor penyebabnya terjadinya speech delay? Faktor utama itu adalah natur atau genetik ya, itu pasti. Kemudian yang kedua adalah pola asuh, nurtur ya. Jadi pola asuh. Jadi kedua hal ini adalah faktor yang sangat utama untuk mempengaruhi anak-anak terjadi speech delay. Natur biasanya. Makanya kadang banyak orang tua yang menyampaikan begini, nggak apa-apa dulu kakaknya juga terlambat kok berbicaranya, nggak apa-apa dulu bapaknya juga terlambat berbicaranya. Tetapi perlu diwaspadai gejala yang muncul. Kalau memang itu adalah memang tidak ada gejala-gejala lain, artinya gejala yang muncul pengikut yang lain itu tidak masalah. Tetapi sebagai orang tua tetap harus melakukan stimulasi, walaupun itu mungkin dulu karena ayahnya atau ibunya terlambat berbicara, tetapi kita tidak boleh membiarkan melakukan stimulasi seperti itu. Jadi tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena memang sebaiknya juga kita memeriksakan kondisi anak-anak kita ketika memang pada usia yang seharusnya sudah bisa berbicara, khususnya adalah di usia 2 tahun ternyata dia belum bisa berbicara. Jadi sebaiknya memang harus diperiksakan. Kalau tentang pola asuh, nah ini yang tentang nurtur tadi ya, bahwa memang pola asuh itu sangat mempengaruhi. Terlebih sekarang anak-anak hanya komunikasi itu sering satu arah karena dia hanya menggunakan gadget kan. Jadi banyak sekali ya yang anak-anak itu datang gitu ke tempat saya, ternyata dia bisa menirukan apapun yang ada di gadget itu, tetapi ketika kita berikan satu pertanyaan dia sangat sulit sekali merespon gitu. Pola asuh, jadi pengaruh gadget juga sangat memungkinkan seperti itu. Oke, jadi memang biasanya mungkin kondisinya seperti ini. Gampangnya, secara ketika lahir mungkin sudah speech delay gitu ya Bun ya, cuman diperparah dengan kondisi pola asuh yang salah juga gitu ya. Nah, sebagai orang tua nih Bun, ketika tahu anaknya speech delay atau mengalami keterlambatan bicara, harusnya seperti apa sih Bun? Apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua untuk menstimulasi atau menghindari terjadinya speech delay? Jadi untuk hal pertama yang harus kita lakukan adalah memang kita ngecek kondisi anak kita sejak lahir ya, apakah dia memiliki respon yang baik ataukah tidak. Anak-anak 3 bulan biasanya sudah paham. Contohnya ketika dia dipanggil atau kita timang-timang itu biasanya sudah ada kontak mata yang baik, dia mau tersenyum dan lain sebagainya. Itu kita sudah bisa cek di usia 3 bulan dia sudah bisa merespon suara, sudah tahu misalnya kita perdengarkan suara di mana dia sudah menengok. Itu adalah salah satu bentuk responsif dia bahwa itu indikasi tidak ada gangguan pada area pendengaran atau THT. Mungkin untuk lebih intensifnya, memang anak-anak bisa kita cek apakah dia bergumam ataukah tidak. Nah, bergumam atau bergumam dan jadi anak-anak biasanya kan berceloteh ya, mengeluarkan suara entah bem 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 atau apa, itu pasti ada masanya. Nah, itu ketika kecil. Jadi stimulasi yang harus kita lakukan adalah bermain, meluangkan waktu sekitar 30-40 menit bersama dengan anak-anak kita. Artinya bermain ini tidak boleh pasif ya, kita harus terus mengajak anak-anak kita bicara. Istilahnya kita bonding ya anak-anak. Teriak-teriak aja ya, ayo anak-anak main gitu ya, tapi nggak mau main. Iya. Karena mungkin anak-anak tidak tertarik dengan mainan yang kita ini ya. Kalau saya biasanya melakukan itu dengan bercerita. Anak-anak mau tidur atau apa itu saya ajak bercerita, kemudian
kita membiasakan memeluk anak-anak kita atau berbicara dengan tingginya harus rata gini. Jadi pandangan mata kita itu sama dengan kepala anak kita. Gitu. Terus anak-anak kita itu bisa melihat wajah kita. Nah, ini akan mempermudah anak-anak kita untuk bisa melihat, oh, bundaku sedang berbicara ini, sedang itu. Nah, seperti itu. Kemudian bicara dengan anak dibiasakan memakai bahasa tubuh dan biarkan anak mengamati sambil menirukan. Jadi memang anak-anak ini harus kita misalnya ya harus misalnya dengan anggukan atau dengan menggelengkan atau misalnya dengan ekspresi ya, intinya harus ekspresi gitu. Terus hal lain yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir menonton televisi dan juga gadget. Nah, bahkan pada kasus-kasus berat memang anak-anak harus di stop untuk bermain gadget. Kemudian rancang aktivitas dan permainan yang menyenangkan bersama dengan buah hati. Dan letakkan benda jauh dengan anak-anak kita, terus biasakan untuk berkata tolong saat meminta sesuatu dan ulang ucapannya. Jadi biar anak-anak itu tahu, Kak tolong ambilkan, Dek tolong ambilkan. Jadi ada pola bahasa yang kita lakukan. Jadi anak-anak biar paham. Nah, itu juga bisa kita lakukan. Terus ajak anak bermain dan bersosialisasi dengan lingkungan. Sering dipertemukan dengan anak-anak lain. Jangan sampai kita menjadi orang tua itu begini. Terkadang anakku belum lancar berbicara, jadi nggak tak kalau main dengan temannya dia malu atau mungkin dia sering nangis. Nggak apa-apa sebetulnya. Pada tahap awal dia bersosialisasi memang itu akan terjadi, dia akan menarik diri, tetapi ketika nanti sudah terbiasa anak-anak akan terstimulasi, terus kemudian dia akan bisa bergabung dengan teman-temannya. Karena banyak kasus terjadi bahwa ketika mendapati anaknya itu tidak bisa berbicara atau belum bisa berbicara lancar, kemudian tidak percaya diri pada saat berada di lingkungan baru, itu justru orang tua menarik anaknya untuk masuk ke dalam rumah dan tidak mengizinkan anaknya bersosialisasi, sehingga ini akan memperberat kondisi anak seperti itu. Jadi kemudian yang paling penting adalah kita melakukan bonding berbicara dan melakukan aktivitas yang menyenangkan, dan ini penting sekali. Seperti ada beberapa hal banyak hal ya yang bisa kita lakukan. Yang perlu dilakukan oleh agar anak-anak bisa speech delay ini bisa sembuh nggak sih, Bunda? Jadi mungkin ada yang anak sudah diagnosa speech delay 1 atau 2 tahun. Kira-kira itu kalau misalnya di terapi dan lain sebagainya itu bisa sembuh nggak, Bun? Tergantung seberapa levelnya ya. Kalau level ringan pasti bisa sembuh. Iya, karena pasti ada ringan, sedang dan berat. Oh gitu. Jadi ada level-levelnya. Tapi pada kasus speech delay murni rata-rata yang tahap ringan sampai sedang itu bisa dengan jalan terapi, itu insya Allah bisa sembuh. Tetapi untuk yang mungkin berat, level berat, mungkin bisa sedikit terkurangi ya. Maksudnya mungkin dia tidak bisa sembuh total, tetapi dia insya Allah bisa berbicara, walaupun mungkin ada beberapa kata atau beberapa konsonan kata yang mungkin tidak jelas. Misalnya dia mau bilang sakit gitu, dia bisanya atit gitu. Tapi dia itu kan sudah bisa mengeluarkan suara. Itu pada tahap berat seperti itu. Jadi sebenarnya ini juga tiba-tiba kepikiran gini, Bun. Biasanya ya para orang tua ini kalau udang anak bayi, anak kecil itu bahasanya diimut-imut no gitu, Bun. Jadi misalnya cantik gitu ya. Iya. Secara nggak langsung mengajari anak-anak untuk mengenal kata-kata yang salah gitu, nggak sih, Bun? Jadi memang sebenarnya iya betul. Dari anak kecil, dari anak bayi itu udah kita kenalkan sakit ya, SAKIT gitu ya, jangan diimut-imut loh gitu ya, Bun ya, berarti ya, Bun ya. Iya. Iya. Saat ini masih banyak loh pengaruh para ayah bunda. Jadi saat ini masih banyak pikiran itu, Bun. Yang iya. Saat ini masih banyak sekali. Iya, nge-freeze Kak. Sini nge-freeze juga. Oh ya, Bun. Jadi memang masih banyak
masih banyak orang-orang di sekeliling kita ketika menimang bayi atau apa mengajak komunikasi anak-anak kecil itu biasanya bahasanya kurang kurang pas gitu ya, maksudnya dikurangi gitu. Jadi sebaiknya kita menjadi orang dewasa menggunakan bahasa yang benar, yang Benar. tepat supaya anak ini tidak berkelanjutan. Sebetulnya di dalam otak anak itu sebetulnya kan sudah pengen bilang sakit gitu, tapi karena area oralnya ini ya, saraf-saraf di oralnya itu belum bisa menyampaikan sakit. Nah, jadi ini kan melibatkan beberapa saraf ya, saraf berbicara ini. Ketika dia belum bisa bilang sakit, padahal di otaknya sebetulnya dia mau bilang Bilang sakit, sakit tapi belum gitu ya. bisa. Nah, iya. Nah, ini kan perlu distimulasi. Nah, stimulasinya ya dengan cara itu. Salah satunya adalah kita menggunakan bahasa atau kosakata yang benar. Seperti Jadi ini itu. pelajaran ya buat para mama yang selama ini masih udangnya bahasanya di no. Iya. Halo Mbak Vida. Mbak Vida bergabung nih. Halo Mbak Fida. Ada beberapa teman yang sudah Ada juga bergabung. Kak Laila ya, Kak Estena ya, thank you banget. Iya. Nah, gimana Bun? Terima kasih sudah bergabung. Sebenarnya memberikan penjelasan ini sebenarnya nggak bisa cuma ke para orang tua zaman sekarang ya, karena pasti banyak sekali orang tua zaman sekarang yang juga katutan gitu Bun sama kebiasaan orang tua kita dulu gitu ya Bun ya. Iya, heeh. Makanya dengan forum kita hari ini, semoga banyak di ini ya, maksudnya nanti banyak dilihat oleh banyak orang tua supaya orang tua juga bisa paham bahwasannya memang kita harus memberikan tata laksana komunikasi itu dengan baik kepada anak. Kenapa kok banyak sekali juga anak-anak kita itu banyak yang sampai gede gitu masih pelo ya, karena memang kebiasaan dan stimulasinya juga mungkin kurang karena dari orang-orang sekitarnya. Dan saya rasa parenting juga sangat penting. Kalau saat ini hampir semua sekolah kan sudah melakukan parenting, dan mungkin salah satu bahasan temanya adalah harus membahas tentang kemampuan berbahasa dan berbicara pada anak. Tidak harus speech delay, tetapi tentang kemampuan berbahasa pada anak. Kan itu kan sudah ada tahapan dan menu generiknya, tahapan-tahapan sesuai dengan usianya. Usia 1 tahun bisa apa, 2 tahun bisa apa, 3 tahun bisa berbicara apa, itu semuanya sudah ada dan sudah diteliti oleh para ahli. Jadi sebaiknya memang semua orang tua paham tentang tahapan-tahapan kemampuan berbicara pada anak. Seperti itu. Halo Kak Alif, selamat bergabung. Waduh, ini Bergabung kali. faktor kondang nih ya. Kapan-kapan boleh kali ngobrol sama Kak Siwi ya. Nah Bun, sebenarnya dari kecil sendiri ada efeknya nggak sih Bun? Nge-freeze Kak. Oh nge-freeze. Ini lancar Bun. Iya. Ada efek nggak sih Bun? Ya, Dari oke. kecil? Efek dari kecil itu Oh, apa? nge-freeze. Masa sih Bun? Ini sepertinya Oke, lancar. oke. Oke, udah? Oke, oke. Sudah? Udah lanjut. Oke. Apa sih Bun efek dari speech delay sendiri? Efeknya untuk Efek speech delay. Oke. Efek speech delay adalah akan terjadi social delay. sama gimana tuh Bun? Social delay tuh Bun. Ya, jadi Nggak apa-apa loh efek Bun, dari kita speech ngobrol. delay ini. Kenapa? Udah kalau misalnya kamu mau minum gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Heeh. Jadi kalau efek dari speech delay adalah social delay, itu sudah pasti karena anak-anak yang mengalami speech delay secara tidak langsung akan menerima dampak dari bullying juga, dan itu dia akan mempengaruhi pola sosialisasinya pada individu tersebut gitu. Jadi kadang dia tidak nyaman dan anak terkadang kurang percaya diri dengan terjadinya speech delay, dan juga akan terjadi lonjakan emosi dan emosinya tidak stabil. Anak-anak yang mengalami speech delay, karena kenapa dia mengalami lonjakan emosi yang tidak stabil, karena ketika dia mau menyampaikan sesuatu tidak mudah difahami oleh orang lain, sehingga dia menyampaikan berulang-ulang tetapi orang lain tidak bisa
tidak bisa difahami oleh orang lain, sehingga dia ini akhirnya emosi sendiri gitu, marah gitu karena tidak bisa difahami oleh orang lain gitu. Dan yang pasti dia dengan teman sebayanya pun dia juga akan mengalami kesulitan untuk bersosialisasi. Dan biasanya di rumah dia juga akan sering yang namanya mendapatkan bullying secara verbal, atau mungkin dia juga itu biasanya terjadi di keluarga dan sering diolok-olok. Yang pasti ya, anak-anak ini akan mengalami hal-hal seperti itu. Jadi saya menghimbau untuk seluruh orang tua, pahami perkembangan anak-anak kita. Dan kita ketika mendapati anak-anak kita belum lancar berbicara, jangan sekali-kali kita meremehkan, artinya alah nanti aja juga bisa gitu. Tetapi sebaiknya memang kita harus gerak cepat untuk sesegera mungkin kita melakukan stimulasi yang tepat seperti itu, karena efeknya nanti akan luar biasa. Dan dampak bullying yang diterimanya itu akan berdampak nanti pada saat dia dewasa. Dan yang pasti adalah rasa percaya dirinya ini nanti akan tidak bisa maksimal gitu loh. Dia akan menarik diri dari lingkungan sosialnya. Ini dari siapa ya? Oh, cek. Oke, terima kasih ini yang sudah bergabung ini. Kak Siwi, mungkin saya bisa dibacakan, ada pertanyaan. Halo, cek. Halo, nge-freeze Kak, di sini tidak terdengar. Maaf ya teman-teman semuanya, mungkin sinyalnya ini ya. Halo, mohon maaf ya teman-teman. Maaf, tidak dengar. Cek. Waduh, seru-serunya nih, tapi lagi nge-freeze ya. Cek. Oke. Halo. Halo. Aman ya? Halo, maaf ya pemirsa. Suaranya tidak terdengar. Hilang, nge-freeze, hilang. Sekarang udah bisa nggak, Bun? Sudah. Nah, ini ada Bunda Kailila ya. Bunda, anak saya 5 tahun, baru bisa berbicara dan merangkai kata tanpa pelat. Tapi memang sosialisasinya kurang, dikarenakan soal apa nih, berbrain dengan sebayanya. Dia lebih sering diolok-olok. Nah, sebenarnya harus seperti apa, Bun? Mungkin ini Bunda Lela punya anak gitu ya, yang baru bisa berbicara dan merangkai kata saat usianya 5 tahun ini tanpa pelat gitu, Bun. Terus sering diolok-olok teman-temannya. Nah, sebenarnya harus seperti apa sih kita memberikan apa ya, pengertian ini kepada anak, mungkin juga kepada lingkungannya juga perlu sekali ya, Bun ya. Oke. Iya. Itu memang banyak terjadi ya ketika anak-anak kita mengalami keterlambatan berbicara. Dan yang pasti saat ini anak-anak putranya sudah bisa berbicara. Dan ketika anak sudah berbicara, bagaimana sih kita untuk menstimulasi anak kita dari lingkungan sosialnya begitu ya, supaya anak-anak ini tetap percaya diri berada di lingkungan sosialnya. Nah, ini memang kita harus melakukan bonding sama anak-anak kita, bahwasanya ajak anak-anak kita untuk mengenali dirinya dengan baik.
Jadi ajak anak-anak kita itu mengenali dirinya dengan baik, dengan segala kemampuannya itu perlu bersyukur. Jadi harus didukung oleh keluarga bahwasanya ibu senang karena sudah bisa berbicara, ibu senang karena kakak sudah bisa berbicara. Bangkit rasa percaya diri anak dari lingkungan keluarga dulu. Nah, bangkitkan rasa percaya diri anak dari lingkungan keluarga dulu. Jadi ketika anak-anak itu mendapat olo-oloan di luar atau dijauhi oleh teman-temannya, jangan sampai kita justru ikut-ikutan ngejudge. Makanya toh kamu itu bicaranya yang benar. Jangan sampai itu terjadi gitu. Tetapi justru kita harus memberikan dukungan, harus memberikan support kepada anak kita dengan bahwa dia sudah bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan menstimulasi rasa percaya dirinya itu dari keluarga. Jadi kita memberikan apresiasi, kita memupuk percaya diri itu harus dari keluarga. Jadi biarkan yang di luar itu terjadi seperti itu karena kita memang tidak bisa mengendalikan lingkungan di luar. Yang bisa kita kendalikan adalah anak-anak kita sendiri. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah menumbuhkan dan memupuk rasa percaya diri anak dan kita memberikan apresiasi terhadap kemampuan yang sudah dimilikinya. Dan paling penting adalah kita terus melakukan stimulasi. Seperti itu. Jadi berikan apresiasi bahwa dia sudah berusaha. Oke, jadi sekecil apapun yang sudah dilakukan oleh anak-anak kita harus memberikan apresiasi yang besar gitu ya Bun ya. Jadi paling enggak keluarga inti, ayah, ibu, kakak gitu ya, itu memberikan support dan dulu sehingga anak-anak ini udah tumbuh dulu nih percaya dirinya di rumah. Nanti misalnya ketika di sekolah dia kolok, dibully dan lain sebagainya, dia sudah punya rasa percaya diri sudah ada gitu, jadi nggak langsung berkecil hati, drop gitu ya Bun ya. Iya, dan yang paling penting tetap harus ke dokter ya untuk mengkonsultasikan ke dokter tumbuh kembang anak dengan supaya nanti bisa diberikan misalnya terapi atau mungkin butuh terapi sensori integrasi, butuh terapi okupasi atau mungkin butuh terapi wicara, itu nanti bisa dilakukan di klinik tumbuh kembang anak seperti itu. Jadi harus saling bekerja sama dan mendukung. Kalau di Bojonegoro sendiri ada Bun klinik tumbuh kembang anak? Kalau klinik tumbuh kembang anak di Bojonegoro mungkin belum ada ya. Yang ada mungkin di area Tuban dan Lamongan. Semoga nanti Bunda Leha bisa ya untuk mendirikan klinik tumbuh kembang anak. Mohon doanya karena memang di area Bojonegoro banyak sekali anak-anak yang butuh dibantu ya. Benar banget. Setiap hari ada saja yang datang ke Syahmi Learning Center untuk bisa diobservasi seperti itu. Yang tentunya ya. Jadi mungkin buat para bunda yang sedang mencari tempat, mungkin salah satunya bisa datang ke Bunda Leha gitu ya Bun ya. Jadi beliau ini juga pemerhati anak, biasa juga untuk mengecek gitu ya Bun ya. Mengobservasi mengobservasi kondisi anak. Iya. Dan nanti pasti akan diarahkan ke Bunda sebaiknya di mana dan kemana gitu ya Bun ya. Oke, ada nggak Bun? Ini masih lama nggak? Sudah 30 menit Bun, mau bertambah. Baru sebentar. Iya. Oke, jadi masih lanjut ya Bun ya. Saya takutnya Bunda tuh repot. Iya boleh. Enggak. Sudah dikosongkan jadwalnya. Dan Bun, kalau ngomongin soal keterlambatan bicara, ini sebenarnya sebagai orang tua ya, saya melihatnya sebagai orang tua. Misalkan anak saya mengalami keterlambatan bicara, sebaiknya saya harus seperti apa dulu, Bun? Oke. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua ketika mendapati anaknya ternyata mengalami keterlambatan berbicara? Yang pertama adalah kita harus mencari ilmu. Mencari informasi ya, pastinya harus mencari informasi tentang hal yang dialami oleh anak kita, kemudian kita mencari ilmunya, dan kita harus bisa menerima kondisi anak kita. Penting, karena banyak orang tua yang belum bisa menerima kondisi anaknya, karena keterlambatan
keterlambatan bicara itu dianggap penyakit dan itu dianggap aib gitu. Jadi masih banyak orang tua yang tidak bisa menerima kondisi anaknya. Dan tapi ada juga sebaliknya, ada orang tua yang menganggap hal ini biasa-biasa saja gitu loh. Jadi makanya ketika kita sudah mendapati bahwa anak kita ternyata, oh anak saya ini mengalami keterlambatan bicara, berarti kita harus mencari ilmunya. Kita harus bagaimana? Yang pertama adalah itu, kita harus mencari ilmunya karena kita adalah lingkungan yang paling penting yang memiliki apa namanya peran paling besar di dalam stimulasi anak-anak kita. Karena orang tua itu adalah menjadi lingkungan pertama untuk anak-anak kita. Kemudian kita sebagai orang tua harus bisa terampil memanage emosi. Jadi ketika kita mendapati anak-anak kita belum bisa menyampaikan dengan baik, kita tidak gampang emosi. Seperti itu. Karena luapan emosi orang tua itu akan sangat mempengaruhi psikologi anak. Jadi ketika misalnya anak kita salah, ternyata kita tidak bisa menerima kesalahan anak-anak kita. Nah, itu kita emosi, kemudian energi negatif itu akan ditangkap oleh tubuh anak kita sehingga itu akan berefek tidak baik. Kemudian kita tetap melakukan stimulasi sebisa kita terhadap anak-anak kita. Kemudian kita juga sebisa mungkin membicarakan hal ini dengan keluarga. Karena ibu saja cukup, ayah juga harus paham, kakak adik harus paham, kakek nenek juga harus paham, sehingga anak tersebut yang mengalami speech delay ini tidak mendapatkan kekerasan secara verbal. Karena kekerasan secara verbal ini sangat-sangat berbahaya, langsung kena mental. Kena gitu. mental gitu ya. Jadi ini nggak cuma kata-kata ya. Iya. Tapi memang dan ini berefek banget. Ya. Iya. Jadi intinya itu kita harus bisa menerima. Harus sebagai orang tua kita harus bisa menerima dulu kondisi anak, sehingga kita akan mencari tahu sebaiknya anak saya ini diapakan gitu. Dan sebagai orang tua kita juga harus belajar. Tidak dipungkiri juga. Kalau memang Daniel gitu ya Bun ya. Iya betul. Kalau kita memang paham bahwa kita belum tahu ilmunya, berarti kita harus membawa pada ahlinya yang lebih paham. Harus bisa menerima masukan, kemudian harus mau mengikuti saran dari orang lain atau mungkin ahli, misalnya psikolognya atau mungkin dokter tumbuh kembangnya atau mungkin terapisnya, dan itu harus dilakukan dan harus disiplin. Nah, disiplin, memiliki komitmen bahwasanya ini adalah sebuah tanggung jawab orang tua untuk membuat anak lebih baik lagi dalam kembangnya, sehingga yang namanya ikhtiar itu harus maksimal. Kalau soal hasil itu wallahu a'lam bishawab kan gitu ya, jadi Allah yang menentukan kalau soal hasil. Jadi yang penting kita sudah melakukan semaksimal mungkin, seperti itu gitu Kak. Nge-freeze lagi Kak, di sini nggak dengar. Oke, kalau misalnya udah dengar nggak Bun? Sudah oke. Oke, jadi kalau misalnya tadi speech delay dalam kategori ringan masih bisa disembuhkan dengan terapi dan lain sebagainya. Kalau yang kategori berat itu yang seperti apa sih Bun? Kategori berat itu berarti memang sudah ada gangguan pada area saraf, komunikasi dan juga THT-nya, sehingga ini memerlukan, misalnya nih ternyata dia karena dipengaruhi oleh saraf-saraf area tenggorokan, misalnya pita suara dan lain sebagainya. Berarti kan itu harus ada pemeriksaan lebih lanjut. Kalau ataupun itu bisa kan berarti hanya berapa persen gitu kasih, nggak banyak kalau sudah kategori berat. Jadi dia mungkin lebih banyak menggunakan bahasa isyarat, bahasa gitu. Saya menemukan beberapa orang yang sudah dewasa gitu ya. Ada beberapa orang yang sudah dewasa yang pendiam, cenderung suka mengurung diri, jarang ngomong dan lain sebagainya. Dan ini cerita satu temen gitu ya, punya kakak yang memang jadi dulu orang tuanya ini TNI gitu. TNI kan sering pindah-pindah kota ya Bun ya. Sering pindah-pindah kota. Sehingga kan pindah-pindah kota otomatis pindah-pindah bahasa.
Ya, ketika kecil. Nah, ketika kecil pindah-pindah bahasa. Sehingga entah kenapa karena sering-sering pindah itu malah justru akhirnya si anak ini sekarang sudah seumuran saya sih. Sampai sekarang tuh jadi orang yang lebih pendiam. Nah, orang yang nggak tahu ini kan ngiranya kan eh, dia kenapa gitu loh Bun. Padahal awalnya itu ya karena sering pindah-pindah kota itu dibawa orang tuanya pindah-pindah kota sehingga karena pindah-pindah kota ganti bahasa mungkin secara otaknya itu nggak siap gitu Bun. Nah itu berarti bisa ya Bun kayak gitu. itu belum tentu bisa dikatakan speech delay atau keterlambatan bicara karena dia hanya belum percaya diri aja, belum percaya diri untuk mengungkapkan. Tapi jika kita bisa menyampaikan bahwa itu speech delay kalau dia memang tidak mengeluarkan kata. Kalau misalnya dia masih berkata-kata, misalnya masih normal lah dalam batas normal, misalnya dia masih bisa komunikasi walaupun itu misalnya dengan keluarga dekat atau apa, berarti itu bukan artinya bukan speech delay tapi itu mungkin speech social delay ya, social delay gitu. Jadi ada bedanya ya. Jadi bukan terus kemudian adanya perbedaan berbagai bahasa membuat dia sulit untuk memahami satu bahasa dengan bahasa yang lainnya sehingga dia akhirnya tidak mau berbicara khawatir salah. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah dewasa berarti kan seharusnya sudah bisa dia nyamannya dengan bahasa yang mana. Seperti Iya, itu. tapi dia Ya, harusnya pindah sudah bisa. dari kecil gitu Bun. Karena sering pindah-pindah itu akhirnya ya gitu karena orang tuanya juga zaman dulu ya udah gitu ya. Nggak melakukan apapun sehingga terbawa sampai dewasa. Iya, jadi itu memang tadi saya katakan bahwa penyebabnya ada natur, ada nurture. Jadi ada dari pola asuh tadi, ada juga dari genetik tadi. Jadi itu bisa jadi menjadi salah satu faktornya. Seperti itu. Oke. Pasti ada pengaruhnya sekian persen, seperti gitu. Oke. Gitu. Nah, Bu, ada yang mau disampaikan lagi? Obrolan kita kali ini aku rasa sudah cukup karena aku harus ke studio lagi. Oke, jadi saya ingin menyampaikan bahwa ada penyebab speech delay itu. Jadi ini mungkin tadi karena nge-freeze saya ingin menyampaikan kembali. Jadi adanya penyebab speech delay adalah adanya indikasi gangguan pendengaran, kemudian adanya sindrom autis, kemudian adanya gangguan organ bicara, adanya hambatan pada otak dan saraf, dan juga keturunan. Selain itu juga terlalu banyak nonton TV dan gadget. Selain itu stres pada orang tua ini juga bisa menyebabkan anak-anak mengalami speech delay. Kemudian minimnya interaksi anak dengan orang tua secara lingkungan sosial lainnya. Nah, itu adalah salah satunya. Dan tadi di awal saya sampaikan bahwasanya sebagai orang tua tidak hanya mengajarkan bahasa, tetapi mengajarkan anak berbahasa bukan sekedar bicara. Nah, ini ya yang harus. Jadi tidak hanya sekedar anak kita itu bisa bicara maksud saya. Memang yang hari ini yang kita bahas adalah speech delay tentang keterlambatan berbicara, tetapi di sisi lain kita penting memperhatikan bahwa kita tidak hanya sekedar mengajarkan berbahasa, tetapi kita juga harus mengenalkan makna-makna yang berarti, kemudian penggunaan bahasa yang baik. Jadi makanya pilih kosakata yang baik pada saat kita mengajarkan anak-anak kita berbicara. Seperti itu. Dan tentunya terima kasih untuk siang hari ini yang sudah seru. Terima kasih juga yang masih setia nih bergabung. Terima kasih banyak. Nanti ada sesi lagi ya. Siap, kapan Bunda free lagi langsung gitu ya. Karena pasti ini masih berkelanjutan ya, karena ternyata pola asuh ini juga sangat penting sekali ya Bun ya. Salah satu faktor juga ya, nih betul. keterlambatan bicara. Nah kalau kita ngomongin pola asuh itu juga banyak sekali variabelnya dan kita saya sebagai orang tua juga pastinya sangat perlu nih untuk belajar banyak dari Bunda ya, dan mungkin para mama-mama teman semua hari ini ya, pastinya juga banyak hal yang ternyata kayak tadi kayak Bunda
kekerasan itu nggak cuma secara fisik aja. Mungkin selama ini kita mikirnya kekerasan itu kalau misalnya kita jiwit anak, nyubit anak. Padahal yang paling bikin kena mental itu kekerasan verbal. Ya nggak terasa pasti namanya orang tua sekali kelepasan gitu ya Bun ya. Iya. Jadi kan banyak sekali. Next kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya bareng Bunda Leha. Terima kasih juga untuk waktunya yang hari ini, dan Sama-sama. buat yang ketinggalan nanti bakal aku upload di YouTube ya. Nanti bakal aku share linknya. Jadi buat yang ketinggalan nggak perlu khawatir, dan ini juga bakal aku simpen di IGTV. Jadi buat yang nggak bisa join siang hari ini, nggak ketinggalan kita belajar bareng sama Bunda Leha siang hari ini. Oke, terima kasih Bunda. Terima kasih. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya ya yang Terima kasih untuk semuanya. Bunda udah mau ditutup, silahkan Bunda. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang siang ini sudah bergabung, para ayah, para bunda, para sahabat-sahabat semuanya. Insya Allah kita nanti akan bertemu lagi, tunggu saja notif dari kita ya, notif dari link kita ya, yang tentunya adalah follow dulu IG-nya Bunda Leha dan juga Kak Siwi supaya mendapatkan notif dari siaran-siaran langsung kita. Yang pastinya masih banyak sekali yang bisa kita bahas terkait dengan pola asuh. Insya Allah next time kita akan membahas tema tentang pola asuh yang tentang bonding ya, karena ini penting sekali bagaimana menjaga bonding ya. Karena banyak sekali orang tua yang sedang berkarir tapi bagaimana untuk menyisakan waktunya untuk bonding terhadap keluarganya. Nah ini sangat penting sekali saya rasa, karena bonding ini akan berpengaruh dengan perkembangan anak-anak kita. Jadi tetap stay tune channel kita. Supaya kita bisa sharing-sharing, atau mungkin teman-teman juga bisa ngasih usul temanya ya Kak, supaya nanti kita bisa memilih temanya gitu. Siap. Oke, terima kasih, karena kita harus bisa menjadi orang tua yang bahagia. Tidak perlu menjadi orang tua yang sempurna, tapi kita harus bahagia. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Juga buat teman-teman. Bye-bye. Bye.